Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin nasta'in ala amrikum waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Riyani dalam kajian tekanan adat nasihat. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat persilahkan kalau tempat yang selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifahalukum jami'an? Bagaimana kabarnya antum semua? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw zala aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada hari ini di hari Jumat di bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah, kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama dengan teman-teman Adrena Village, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Sa'di surah An-Nas. Ya. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan di surah An-Nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitarini amin. Tafsir suratin nasi wa hiya madaniyah. Di surat An-Nas ini itu adalah surah madaniyah karena diturunkan di di Madinah. Jadi bukan surah Makkiyah. Jadi tidak semua surat pendek itu surah Makkiyah. Menurut Imam Asy'adi di tafsirnya surah An-Nas itu adalah surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Wa hadhihi suratu mustamilatun 'alal isti'adzati. Jadi surah ini mencakup isti'adzah. Isti'adzah itu adalah minta perlindungan, ya. Jadi surah yang berisi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, yakni qul, katakanlah ya Muhammad. Di qul ini perintah, ya. Jadi kalimat perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika perintah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, sejatinya itu ditujukan juga kepada umatnya. Selama tidak ada dalil lain yang mentaksisnya atau yang mengkhususkan perintah tersebut. Jadi qul ya Muhammad a'udzu birabbin nas, yani a'udzu wa'tasimu. Jadi berlindunglah dan minta penjagaanlah, atau aku berlindung dan aku minta penjagaan birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yakni al-qadiru wahdah, satu-satunya yang mampu ala raddi, untuk menolak, ya, menepis, ya, syarril waswas, semua keburukan waswas, dan juga waswas. Waswas itu adalah
rasa ragu ya pada diri. Nah, di ayat yang pertama ini, pertama dimulai dengan full, itu menunjukkan bahwa perintah setelahnya adalah perintah yang penting. Makanya kalau kita lihat, kalau ada surah yang diawali dengan full, ya, kalimat perintah, itu biasanya ayat atau kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang betul-betul sangat penting, ya. Atau kalimat yang berkaitan dengan masalah akidah. Ini kan berkaitan dengan akidah, ya. Bahwa kita diminta oleh Allah untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhannya manusia. Jadi tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta perlindungan kepada selain Allah, ya, maka bisa dikatakan itu musyrik, menyekutukan Allah. Misalnya kita minta perlindungan kepada jin, ya, atau kepada manusia yang lain yang memiliki ilmu hikmah misalkan, ya, atau kepada dukun, ya, atau kepada makhluk-makhluk selain Allah, binatang, atau pohon, atau dengan fenomena alam, ya, gunung, ya, langit, bumi dan sebagainya. Ya, atau bahkan kita mengkultuskan seseorang seolah-olah orang itu tidak pernah salah, gitu, ya. Mengkultuskan dia bahkan seperti seolah-olah menyembah dia, gitu, ya. Nah, ini berarti sudah merusak akidah. Jadi kita diminta oleh Allah hanya berlindung kepada Allah saja, ya, berlindung kepada Rabb-nya manusia. Kenapa? Karena manusia, hewan, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini di bawah penguasaan Allah. Ya, semuanya di bawah pengaturan Allah. Rabb itu kan pengaturan, ya, yang mengatur seluruh makhluk Allah, terkhusus juga manusia. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diatur oleh manusia, ya, bukan diatur oleh manusia. Kemudian termasuk juga minasyaiton, ya, alladzi huwa aslu syurur, ya, dan setan ini merupakan pokok, ya, daripada keburukan, kerusakan. Ya, semua kerusakan yang berasal dari setan. Bahkan manusia yang dimintai perlindungan oleh kita pun tentu dia di-backup oleh setan. Ya. Setanlah yang menjadi musuh utama kita. Ya. Dan setan ini memang definisinya adalah sifat. Ya. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah sifat yang bisa nempel pada diri manusia, juga bisa nempel pada makhluk lain, jin misalkan. Baik, kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik itu artinya raja, ya, atau yang menguasai. Ya, Allah adalah rajanya manusia, malikin nas. Jadi malikin nas yakni al-mutasarrifu fi kulli su'unihim, yaitu yang mengatur semua urusan-urusan mereka. Itu urusan manusia. Al-ghaniyyu anhum, dan tidak butuh kepada makhluk. Jadi Allah menjadi raja, ya, atas manusia, yang mengatur manusia, malikin nas. Dan makna malik ini juga menunjukkan dua hal. Yang pertama, di dunia Allah lah yang merajai manusia, artinya Allah yang bisa menguasai seluruh manusia. Dan di akhirat nanti Allah yang merajai manusia juga di akhirat. Manusia tidak bisa berkutik ketika di akhirat nanti, ketika di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna malikin nas yang mutasarrifu fi kulli su'unihim al-ghaniyyu anhum. Allah lah yang merupakan raja di manusia, yang mengatur semua urusan dan tidak butuh kepada makhluk apapun, ya, makhluk apapun. Nah, ini makna malik. Nah, malik ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Rabbin nas yang pertama, yang kedua adalah malikin nas. Kemudian yang ketiga adalah ilahin nas, ya. Ilah itu artinya uluhiyah, ya. Jadi Tuhannya manusia. Kalau tadi kan Rabb itu artinya Allah yang Maha mengatur secara teknis, ya, bagaimana manusia itu lahir, kemudian berkembang, kemudian sakit, menjadi tua, itu kan proses yang sudah Allah atur, sudah di Allah atur dengan definisi Rabb tadi.
Nah, kalau definisi ilah itu yang betul-betul disembah. Disembah itu maksudnya ya ditaati, ya, ditaati oleh Allah Subhanahu oleh manusia. Jadi yang berhak dijadikan sesembahan, yang berhak kita ikuti aturannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ilahin nas, Tuhannya manusia. Ya. Di ilahin nasil ladzi la ma'budu bihaqqin siwah. Jadi Tuhan manusia yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ayat ini, dalam surat An-Nas di 3 ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama adalah Rabbun Nas, yang kedua adalah eh, apa namanya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yang ketiga ilahin nas, ya. Jadi Rabbun Nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, jadi Allah lah yang menjadi pengatur manusia, Allah juga yang merajai manusia, yang punya kewenangan penuh terhadap manusia, ya, seluruh tubuh, ya, seluruhnya, baik yang jasad ataupun yang ruh, itu adalah kewenangan Allah. Yang ketiga adalah bahwa Allah yang menguasai atau yang berhak disembah oleh manusia. Nah, ini harus kita yakini sebagai bagian daripada akidah, ya. Yakini bahwa ini bagian daripada akidah. Dan secara realitas atau secara faktual, manusia itu tidak bisa berkutik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan sesuatu, ya tinggal kun fayakun jadi semua. Ya, nah, kita tidak tahu. Bahkan hati kita pun digenggam oleh Allah, nyawa kita pun digenggam oleh Allah, ya. Masa depan kita pun juga digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nasib kita di akhirat pun nanti digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita tuh tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika muncul ketidakberdayaan kita, ada rasa ketidakberdayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akidah yang benar. Ya, tidak boleh kita itu memiliki sifat angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, angkuh itu bukan berarti mengatakan saya ini lebih hebat dibanding Allah, bukan. Angkuh itu salah satunya adalah kita tidak menjadikan Allah sebagai ilahin, ilah yang mengatur manusia, yang yang mengatur kehidupan manusia. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan segala perintah Allah seperti sholat, puasa, ya kita tunduk patuh kepada Allah yang perintahkan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat kita, baik laki-laki atau perempuan di muka umum misalkan, itu kan perintah Allah. Itu bagian daripada ilahin nas. Ya. Ilahin nasil ladzi la ma'budu bihaqqin siwa. Ya, tidak ada yang berhak disembah, ditaati, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, itu sambil resapi bahwa ya Allah, betul Engkau lah yang mengatur segala hidupku ya Allah. Ya, hidupku, matiku, pertumbuhanku, proses sel dalam tubuhku, proses detak jantung dalam tubuhku, hatiku, lepraku, ususku, ya semuanya Allah yang mengatur. Mekanisme dan sebagainya harus kita apa namanya? Dalamnya seperti itu. Ya. Malikin nas, ya Allah, Engkau yang maha merajai manusia ketika di dunia ataupun di akhirat. Aku tidak berdaya di hadapan-Mu ya Allah. Tidak punya kuasa. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Apalagi nanti di pengadilan Allah di akhirat kelak. Ya Allah, ya. Kita tidak tahu salat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita kemudian ingin memperbaiki kualitas salat kita. Jangan sampai salat itu tuh sia-sia. Ibadah kita tuh sia-sia. Karena kita merasa apa namanya abai untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, sholat apa adanya, puasa apa adanya, tidak memperhatikan betul bagaimana tata cara sholat yang benar dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, kenapa nanti Allah akan menunjukkan kepada kita mana sholat yang diterima oleh Allah, mana yang sholat yang sia-sia, mana sholat yang itu sekedar kita misalkan hanya sekedar menunaikan apa namanya rutinitas saja misalkan. Sehingga kita tidak mendalami sholat yang kita lakukan, ya, tidak mendalami, tidak memaknai puasa yang kita lakukan dan sebagainya. Nah, ini kita ketika membaca malikin nas itu sampai ke sana. Apalagi ilahin nas, ya kan? Bahwa yang berhak kita sembah, yang berhak kita taat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, apa gunanya kita menjadikan demokrasi sebagai aturan kita dalam hidup misalkan? Ya. Apa kemudian kita
mengedepankan hawa nafsu kita untuk korupsi, misalkan hawa nafsu kita untuk menguasai harta yang sebanyak-banyaknya dunia ini misalkan. Atau hawa nafsu kita untuk tidak mau bersatu dengan kaum muslimin yang lain, atau rasa nafsu kita yang tidak mau peduli dengan kondisi umat Islam yang lain misalkan. Nah ini kan berarti mana ilahin nas itu situ. Nah disinilah perlunya kita betul-betul ya memahami makna daripada surat-surat yang kita baca ini. Insya Allah kalau kita memahami makna surat ini, walaupun dibaca berulang-ulang, itu tidak sekedar hanya di lisan saja atau hanya di bibir saja. Ya ini pentingnya kira ya. Kemudian ayat berikutnya min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan waswas. Al-khannas, syaitan yang tersembunyi. Ini tafsirnya min ada syaitan, min ada dari gangguan syaitan. Alladzi yuwaswisu, bahwa syaitan itu senantiasa memberikan waswas, membisik-bisiki indal ghaflah, ya, untuk kita lalai. Ya, jadi waswas ketika manusia lalai ya. Jadi syaitan itu tidak bisa mengganggu manusia yang sedang beribadah, ya, yang betul-betul serius gitu ya. Nah, manusia setan itu masuk ketika kita dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lalai, dalam kondisi kita tidak aware ya. Nah, itu masuk ke setan. Setan bisa membujuk kita ya, kemudian membisik-bisiki dalam hati kita ya. Dan bahkan juga wayakhtafi inda dzikrillah ya. Setan itu akan bersembunyi, menjauh dari kita ketika kita sedang berzikir. Jadi cara untuk menolak setan itu dengan zikir. Ketika kita diam ya, tidak diam dalam kondisi diam semuanya, tapi juga berzikir dalam hati, ya dikit-dikit yang sederhana yang kita hafal zikirnya, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga zikir. Baca Al-Quran juga zikir, ya, membaca kitab-kitab atau buku-buku tentang nasihat-nasihat agama juga zikir dan sebagainya. Nah, jadi setan akan senantiasa datang membisikin kepada kita ketika kita sedang lalai, dan setan senantiasa bersembunyi ketika kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kita juga berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas atau bisikan setan yang tersembunyi ya, khannas. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu senantiasa membisik-bisiki pada dada-dada manusia. Jadi yang namanya setan itu membisikkan ya, bisikannya ke dalam hati manusia. Dada di sini adalah ke dalam hati, alladzi yabussu syarra wasukuka fi sudur, ya, yang menyebarkan keburukan dan keraguan-raguan dalam dada manusia. Ya, kadang kita tuh ragu ya, antara berbuat taat atau tidak berbuat taat gitu ya, antara melakukan kemaksiatan atau tidak melakukan kemaksiatan. Maka yakinlah ketika muncul keraguan seperti itu, ya, pesan Nabi adalah da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya, beralihlah kalian dari sesuatu yang tidak meragukan, kepada yang tidak meragukan. Artinya yang disebut dengan tidak meragukan itu adalah ketetapan syariat. Ya, selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, maka insya Allah itu bukan keraguan. Ya, selama kita menyimpang dari syariat itu adalah keraguan, syukuk atau syak, ya, dari yang maksud dengan keraguan tadi. Ya, jadi syaitan itu senantiasa memasukkan keraguan-raguan pada dada-dada manusia, pada hati manusia, galau misalkan ya. Atau ketika sholat kita lupa di rakaat keberapa ya, atau bacanya sudah dibaca apa belum, itu kan was-was semua itu. Ya, itu adalah yang membisik-bisik adalah syaitan. Dan bisa juga syaitan itu terakhirnya minal jinnati wan nas, minasyayatinil jinni wal ins. Jadi syaitan itu dari golongan manusia ada, dari golongan jin ada. Ya, kalau golongan jin mungkin ya suka bisik-bisikan dalam hati gitu ya. Dalam ya biasanya ya kayak mode inspirasi gitu ya kan. Ya, kalau inspirasi keburukan yakin itu dari syaitan. Ya. Inspirasi misalkan antara tidur atau sholat malam ya kan, bangun jam 4 ya atau setengah 4. Bangunnya itu apakah mau sholat malam atau bangun tapi main HP. Itu kan pilihan ya. Jadi tentu syaitan akan membisik-bisiki, ya udahlah main HP aja sebentar ya, main HP sebentar, lama-lama tiba-tiba udah masuk azan subuh dan seterusnya. Jadi salat subuh, salat tahajudnya kelewat misalkan ya, atau antara tilawah dengan main HP. Ini kadang setan tuh dia masuk ke HP ya, gadget gitu. Makanya harus hati-hati yang megang gadget itu.
Nah, gadget itu bisa bermuka dua ya, bisa membantu kita juga bisa membuat kita celaka. Nah, itu apa namanya, setan gepeng namanya. Setan gepeng itu gadget ya. Atau manusia itu siapa, teman, misalkan ngajakin yuk kita mabal yuk ya, nggak usah ngantor dah, hari ini kita ngemabal aja ya, makan-makan di restoran ya kan, tidak perlu izin tapi laporannya kita kerja misalkan, nah begitu gitu tuh ya. Atau hal-hal lain yang membisik-bisik kita untuk berbuat keburukan ya kan, teman-temannya ya nggak usah sholat lah, ngapain sholat, capek, nah misalkan begitu ya. Atau nanggung yuk, kita cobain dikit yuk ya, cobain ke ngedugem bentar yuk, pengen tahu, saya penasaran misalkan, gak usah gak usah sampai dalam, di depan aja dulu gitu. Nah itu kan langkah-langkah setan ya. Atau misalkan chat-chatan sama laki-laki asing ya, perempuan yang bukan mahramnya dengan laki-laki asing, chat-chatan, awalnya cuma tanya kabar, lama-lama makin intens misalkan, ya. Atau pandang-pandangan ya kan, nah memang kan awalnya pandang-pandangan ya, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke yang lain gitu. Ya. Nah ini makanya dalam Islam itu kita diminta godul basar ya. Dalam Islam itu tidak boleh apa namanya, perempuan yang bukan mahram tinggal serumah dengan yang bukan mahram ya. Nah, misalkan seperti ipar adalah maut itu kan, ipar adalah maut, dia lagi ramai filmnya itu dari hadis Rasulullah SAW itu, ipar adalah maut, itu kan kisah tentang ada seorang sahabat yang ingin apa namanya, menitipkan adiknya atau kakaknya, lupa ya, ke saudaranya, ke istrinya, ternyata itu adalah iparan sama si laki-laki itu. Maka kata Rasulullah, ipar adalah maut ya, maksudnya itu. Nah, karena bukan mahram, apalagi boncengan, merasa sebagai kakak sendiri atau adik sendiri, salah. Itu walaupun istrinya atau walaupun kakaknya atau adiknya sudah jadi istri atau suami kita, tetap mereka itu bukan mahram. Tidak boleh kita menampakkan aurat di hadapan mereka. Ya, atau bahkan tinggal serumah. Ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Rasulullah itu menyampaikan itu sudah lama sekali, ipar adalah maut. Karena memang pasti akan ada kejadian seperti itu. Ya. Nah, ini adalah bisikan-bisikan dari setan berbentuk manusia. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan, baik dari golongan jin ataupun dari jenis manusia. Nah, ini senantiasa harus kita baca terus ya. Apalagi sebelum tidur disunahkan kita membaca ta'awud, apa namanya, mu'adzitain, dua surat yang dimulai dengan qul a'udzu, yaitu al-nas sama al-falaq ya. Nah itu dibaca sebelum tidur, Anas 3 kali, insya Allah ini akan menjaga kita dari keburukan manusia, bisikan setan dari jin ataupun juga dari manusia. Baik ya, ini surat Anas. Berikutnya adalah surah Al-Falaq. Ini surah Al-Falaq ini kalau ditafsir apa Sa'di ini masuk dalam kategori surah eh, Makkiyah ya, Makkiyah. Jadi dia surah Makkiyah, berarti surah yang diturunkan di Mekah ya, atau pada fase Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah ya Muhammad, sama ya, ini objeknya juga kepada Nabi Muhammad SAW, muta'awidan ya, a'udzu yani ai al-ja'u wa al-wad wa atasimu birabbil falaq. Jadi berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari al-falaq ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq ya, itu adalah aku berlindung dari Tuhan penguasa, aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq ini subah ya. Di tafsirnya qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, a'udzu wa a'tasimu birabbil falaqi wa huwas subh. Jadi aku berlindung dan aku meminta penjagaan dari Tuhan yang menguasai subuh ya. Waktu subuh, al-falaq ini waktu subuh. Baik. Jadi waktu subuh ya. Jadi falikul hubbi wan nawa wa falikul isbah. Jadi yang memiliki waktu subuh ya, dan yang memiliki niat
Ini juga kita berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai atau mengatur waktu-waktu subuh, ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini wa hadza yashmulu jami'a ma khalaqallah. Jadi dan dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ya, ini meliputi semua makhluk Allah. Semua yang Allah ciptakan, min jinsin dari manusia, wa jinnin dari jin, wa hayawanatin dari hewan-hewan, ya, punya semua makhluk Allah yang telah Allah ciptakan. Ya, jadi min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk Allah. Ya. Fasti'adu bi khaliqiha minasyarril ladzi fiha. Itu berlindung dari keburukan. Ini bukan berlindung dari kepada kebaikan. Karena setiap makhluk Allah itu pasti akan memiliki potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri, dari apa yang buruk. Ya, bukan min khairi. Nah, berarti kalau kebaikannya tidak masalah. Gitu. Kita tidak berlindung dari kebaikan seluruh makhluk Allah. Ya, ada kebaikan dari jin, ada dari manusia, ada dari hewan juga ada. Tapi balik selain kebaikan pada makhluk-makhluk Allah juga ada potensi keburukan. Maka yang dimaksud di sini kita berlindung dari potensi keburukan yang ada pada makhluk Allah tadi. Ya. Dan ini adalah makna khusus dari makna umum. Waqala wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kemudian setelah ayat pertama itu dalam konteks global, pokoknya semua makhluk Allah yang punya potensi keburukan kita berlindung dari semua. Ya, berarti kan dia berlindung dari keburukan jin, ya, jin yang suka waswis, ya, atau jin yang memiliki sifat setan, misalkan. Dari manusia, keburukan manusia berarti kejahatan mereka, ya. Misalkan kejahatan melukai, kejahatan pencurian, perampokan, pokoknya semua kejahatan daripada manusia. Atau kejahatan hewan, hewan besar, hewan ganas, ya, ataupun mungkin hewan-hewan kecil, ya, yang beracun, misalkan, ya, seperti ular berbisa, kemudian kalajengking, atau bahkan semut-semut yang berbahaya, ya. Dan juga dari virus-virus yang berbahaya. Ya, makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil juga kan ada bahayanya, kayak virus COVID kemarin kan nggak kelihatan, ya. Jadi itu juga termasuk makhluk Allah. Jadi berlindung dari segala macam keburukan yang ada pada makhluk-makhluk itu. Ini Masya Allah nih ayat ini. Ya, min syarri ma khalaq. Ini maknanya umum sekali. Ya, dari segala macam keburukan yang ada pada makhluk yang pernah Allah ciptakan. Dari mulai dulu sampai sekarang. Masya Allah ini. Ya. Di ayat ini dahsyat sebenarnya. Ayat ini ayat perlindungan yang luar biasa. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kemudian dikhususkan dengan ayat berikutnya, dan dari keburukan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala macam keburukan malam atau kejahatan malam, ya, apabila telah masuk kegelapan. Min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri lailin syadidin al-dhulamah. Ya, maksudnya itu dari keburukan malam yang gelap gulita, ya, idza dakhala wa taghalghal, apabila telah masuk ke dalam malam gelap gulita tersebut, ya. Wa ma fihi, dan apapun yang ada pada malam waktu itu, min sururi wal mu'dhiyat, dari segala macam keburukan dan gangguan pada waktu malam, ya. Nah, jadi kan malam itu suka banyak gangguan, baik dari makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, makhluk kasat mata, itu kan keluarnya malam-malam, ya. Jadi atau juga dari kejahatan manusia juga kan kadang-kadang terjadi di malam hari, pencurian, perampokan misalkan, ya, atau hewan-hewan yang keluar malam misalkan, ya. Ini juga kita berlindung dari Allah, ya. Dari nyawa-nyawa atau jin-jin itu, yang jin-jin yang buruk, ya, hewan-hewan buas. Nah, ini juga kadang keluarnya di malam hari. Nah, jadi kita betul-betul berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan yang ada terjadi pada malam hari, apabila malam hari itu sudah tiba, sudah gelap gulita. Nah, makanya terutama di awal-awal, ya, di maghrib itu kita tidak boleh, kata Rasulullah, keluar di waktu maghrib. Ya, ketika maghrib tiba, kita diminta untuk masuk ke rumah, segala macam bejana-bejana itu ditutup, gelas-gelas ditutup, minumannya, makanan juga ditutup, gitu, ya. Ya, itu untuk melindungi segala macam keburukan di waktu malam, gitu, ya. Nah, jadi keburukan malam gelap gulita.
Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dikhususkan lagi dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali-tali ikatan fil 'uqad. Jadi wa min syarri sahiratil lati. Ya, jadi dari keburukan para penyihir perempuan, ya. Yanfukhna fi ma ya'qidna, ya, yang menghembuskan pada tali ikatan buhul-buhul itu, ya, min aqdi bi qasdi sihir, dengan tujuan untuk menyihir. Nah, memang itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa ada yang namanya sihir itu ada, ya. Jadi ada yang namanya orang-orang yang bekerja sama dengan jin, ya, bersyirikat dengan jin, ya. Kemudian ada makhluk manusia yang punya ilmu seperti ini realitas itu. Ayat ini pun menunjukkan ada memang. Makanya kita minta berlindung kepada Allah dari gangguan itu, dari orang-orang yang ingin mengirimkan sihir-sihirnya, ya. Dengan bukul-bukul, ya, bukul-bukul itu kan kayak alat-alat yang digunakan sebagai perantara sihir mereka. Ya, bisa macam-macam, ya. Kadang-kadang buhul itu bisa tali pocong, atau tanah kuburan, misalkan, atau paku, kadang-kadang, atau benda-benda lain, patung, misalkan boneka dan sebagainya. Ini memang buhul-buhul yang mereka tanam, yang dikirim-kirim dan sebagainya. Ini mungkin ada orang-orang yang hasad itu sampai begitunya, ya. Sampai berbuat bersekutu dengan makhluk selain Allah untuk menyakiti saudaranya sendiri. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah dari wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasid yani huwa alladhi yuhibbu zawala ni'mati 'anil mahsudi fayas'a fi zawaliha bima yuqaddiru alaihi min asbab, ya. Jadi hasad itu apa? Hasad itu, orang yang hasad itu adalah orang yang menginginkan hilangnya nikmat pada orang yang dihasadi. Jadi itu dia tuh nggak suka lihat tetangganya, lihat temannya, lihat saudara itu sukses. Dia nggak suka gitu. Dan ketika dia tidak suka, dia berusaha menghilangkan nikmat itu dengan berbuat buruk kepada saudara itu. Nah, jadi nggak suka atau saudaranya, temannya, tetangganya atau siapapun itu, atau tidak suka orang lain itu sukses pokoknya mah. Tidak suka orang lain itu bahagia, maka dia melakukan kejahatan, ya. Dengan cara apa? Itu kejahatan hasadnya itu. Dia berusaha gimana caranya orang lain itu sengsara, tidak menikmati kenikmatan atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini, ya. Maka ketika membaca surat ini, min syarri hasidin idza hasad, Allah akan melindungi. Ya, Allah akan senantiasa melindungi hambanya yang membaca surat ini dari keburukan si orang-orang hasad. Wa itali kaidihi, dan membatalkannya. Wa ibtali kaidihi, membatalkan tipu daya orang yang hasad. Nah, dan dimasukkan kepada orang yang hasad itu al-ayan, ya. Nah, penyakit ain. Nah, itu dia, makanya hati-hati ya dengan penyakit ain itu, ya. Nah, itu merusak, ya. Jadi ini ayat yang selain maknanya mendalam, menunjukkan bahwa adanya orang-orang yang hasad, kemudian Allah berikan penangkal untuk orang-orang hasad ini. Ini juga melindungi kita dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya, orang hasad kan kadang-kadang suka bikin macam-macam, ya. Apapun dilakukan, yang penting orang yang dia iriin itu adalah celaka, ya. Tidak mendapatkan nikmat dan sebagainya. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari gangguan orang-orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Baik, ya. Nah, jadi ayat ini surah ini, surah Al-Falaq dan juga An-Nas, sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca sebelum tidur. Ya, masing-masing itu dibaca 3 kali, ditambah dengan Al-Ikhlas nanti, dan diusapkan ke seluruh tubuh, gitu, ya. Ini untuk penjagaan. Dan ayat ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sebagai salah satu dari ayat ruqyah, ya. Ruqyah sederhana bisa dengan menggunakan ayat-ayat ini, ya. Atau misalkan ada orang yang sakit, baca aja surah 3 ini, ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan wasilah membaca surah ini, orang yang sakit itu ingin disembuhkan, ya. Dan kemudian setelah baca surah-surah ini ditiupkan ke air, boleh nggak? Ya boleh, karena Rasulullah sendiri mencontohkan begitu. Ya, Rasulullah mencontohkan setelah membaca surat ini, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ditiupkan ke air, airnya diminum. Ya, jadi ini bisa seperti itu. Ya, jadi ini adalah ayat atau surat yang mencoba melindungi umat manusia, terutama orang-orang mukmin, orang beriman, dari segala macam gangguan. Baik.
Kemudian surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas ini kalau menurut apa namanya Sya'di, Al-Ikhlas ini surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan di Mekah atau surah yang diturunkan di periode Mekah. Ya. Karena Allah Rasul kan dibagi dua, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Ya. Periode Madinah itu setelah Rasul hijrah. Nah, jadi kalau ada ayat atau surat yang diturunkan di Mekah, tapi setelah hijrah Rasul, itu termasuk ayat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Ya, misalkan setelah hijrah, kemudian Rasulullah melakukan ibadah haji, ya kan, terus turun ayatnya itu ketika beliau beribadah haji di tanah suci Mekah. Nah, karena ini fasenya fase Madinah, maka termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Ya, itu ada ulama yang berpandangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ini juga sama menggunakan permulaan dengan kata qul. Ini qaulan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nahu. Ya, jadi qul ini adalah kata yang pasti, menunjukkan kepastian. Ya. Dan ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang atau dialah Allah satu-satunya. Ya. Dan ayat ini menjadi asrat, ya, pembatas fihi al-ahad, al-ahdiyah. Ya. Al-ahadiyah, ya. Di dalamnya ada pengesaan, ya. Wahwal ahadul munfaridu bil kamal. Dan ini adalah pengesaan yang apa namanya sempurna, alladzi lahu asmaul husna, yang dimana Allah memiliki asmaul husna, wasifatul kamilah, dan sifat yang sempurna, al uliya yang tinggi, wal af'alul muqaddasah, dan perbuatan yang suci, alladzi la nadhira lahu wa la mathilah, dan tidak ada yang menyerupai daripada amalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Qul huwallahu ahad itu menunjukkan kemahaesaan Allah dari sisi zat, sifat, dan juga asma wa sifat. Ya, jadi semuanya adalah satu kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terpisahkan antara sifat, kemudian antara asma dengan antara zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, qul ya ayyuha Muhammad huwallahul mutafarrid bil uluhiyati la yusyarikuhu ahadun biha, ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang Maha Tunggal, ya, dalam uluhiyah, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tunggal. Ya. Satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, yang berhak kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain. Allahus Samad, Allahu wahdahu al-maqsudu fi qada'il hawaiji wa raghaib, ya. Jadi Allah As-Samad ini adalah tempat bergantung semua makhluk. Jadi Allah adalah satu-satunya yang mampu menunaikan, ya, al-maksud fi qada'il hawaij, yang mampu menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, waraghaib, dan keinginan-keinginan. Jadi yakinlah bahwa Allah lah yang senantiasa mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Ini dua nih, menunaikan hajat, kebutuhan, dan menunaikan keinginan. Hajat saja dipenuhi, apalagi cuma keinginan. Ya, jadi kalau kita berdoa itu, ya yakin saja bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Apakah itu berkaitan dengan kebutuhan ataupun berkaitan dengan keinginan. Ya, contoh kebutuhan misalnya, ya Allah, ya, berikan hamba sebulan itu gajinya 10 juta misalkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup hamba, makan, minum, misalkan sekolah, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal misalnya, begitu, ya. Boleh nggak? Ya boleh saja. Atau keinginannya, Allah, saya ingin jalan-jalan ke Turki misalkan, ya, ingin segera umroh misalkan, ya, atau ingin jalan-jalan ke Eropa misalkan, untuk melihat kekuasaanmu yang luas, ya Allah, itu niatkan begitu. Jadi jalan-jalannya kita pun, healingnya kita pun untuk berzikir kepada Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat ciptaan Allah yang begitu luas, ya. Kan kita diminta untuk bertebaran di muka bumi, fantasyiru fil ard, ya, perintah itu. Nah, jadi jangan cuma hanya di Depok aja, di Ciputat aja, atau jadi kalau jadi mahasiswa itu mahasiswa kupu-kupu, ya, kuliah pulang nggak kemana-mana, ya, kemana-mana, ya, sambil kita
niatkan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ya. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu walad wala walid wala sahibah. Ya. Maksudnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Jadi Allah tidak punya orang tua, laisa lahu walad, tidak punya anak, wala walid juga tidak punya orang tua, wala sahibah juga tidak punya istri. Nah, jadi Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya istri. Jadi ini sekaligus menafikan atau membantah Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan sebagainya, ya. Jadi tidak ada pada diri Allah itu yang seperti itu. Nah, kalau memang Allah seperti itu sama dengan makhluk, apa bedanya? Nah, ini ya, apa bedanya dengan makhluk? Di mana makhluk itu ada bapa, ada anak, ada istri, pasangan, dan sebagainya. Ya, maka Allah tidak seperti itu. Lam yalid walam yulad. Ya. Jadi Allah tidak beranak, juga tidak diperanakan, al-kamal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan ini la fi asmaihi, tidak ada yang sama dengan sekutu dengan Allah, baik pada nama-namanya, wala fi sifatihi, juga pada sifat-sifat Allah, wala fi af'alihi, juga tidak pada perbuatannya Allah. Tabaraka wa taala wa taqaddas, Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, yang setara pun tidak ada, yang sama pun tidak ada, yang bahkan mirip-mirip pun tidak ada. Ya, jadi tidak ada selain Allah yang bisa atau mampu menyamai Allah, baik dalam namanya, sifatnya, ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini pun sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Kita itu jangan sampai kemudian menyamakan Allah dengan kita, dengan makhluknya. Misalkan, ya, kita punya tangan, apakah tangannya Allah itu sama dengan tangan kita? Ini menyamakan, ya. Seperti kalimat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangannya manusia. Ya, tangannya mereka. Ini bisa kita takwilkan, susah gitu. Kalau ditakwilkan malah tadi takutnya menyerupai manusia. Ya sudah, pokoknya Allah itu memiliki kekuasaan atau memiliki tangan, jantullah, tangan mungkin yang tidak sama dengan tangannya manusia, tidak sama dengan tangannya makhluk, cukup sampai situ. Atau ya maknanya begitu saja, dimaknain begitu. Gitu ya. Jadi tidak kemudian dimaknai yang macam-macam gitu. Nah, memang di sini ada ulama takwil, ya. Ada ulama yang berani mentakwilkan, ada ulama yang memang tidak berani mentakwilkannya, menerima apa adanya saja. Selama tidak ada penjelasan dalam syarak, dalam nas, maka terima. Ketika kalau dikatakan, ya, lam yalid wa lam yulad, selesai. Allah tidak beranak, tidak punya orang tua, juga tidak ada pasangan atau istri. Gitu. Nah, sudah cukup sebetulnya. Tidak ada penjelasan detail dari ayat ini, misalkan. Ya, tapi ini adalah bukti ketundukan kita kepada Allah. Karena kalaupun kita cari, tidak bisa ketemu. Karena faktanya Allah itu kan sesuatu yang di luar jangkauan kita dari sisi zatnya, ya. Tapi kalau dari sisi keberadaannya dalam jangkauan manusia, ya. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian berpikir atau memikirkan, pikirkanlah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Kenapa? Karena sampai botak sariawan pun kita tidak akan mungkin mampu memikirkan zatnya Allah, tidak bisa. Kenapa? Di luar jangkauan manusia. Ya, berarti Tuhan itu ada, tidak ada, ya. Justru karena itulah Tuhan itu ada. Karena kalau ada Tuhan dalam masih dalam jangkauan manusia, berarti ya Tuhannya terbatas. Ya, terbatas karena masih dalam jangkauan manusia. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah apa namanya? Surah Al-Ikhlas, ya. Yang barusan kita baca, dan insya Allah ini menjadi surah terakhir pada hari ini, 3 surat ini, yaitu Al-Nas tadi yang pertama, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Surah An-Nas itu 6 ayat, ya. Al-Falaq 5 ayat, Al-Ikhlas itu 4 ayat. Ya, ini surat-surat pendek yang sering kita baca, dan mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini kita sambil memandalami makna setiap ayat yang kita baca. Ya, jadi tidak hanya sekedar baca di lisan atau baca di bibir,
tapi pastikan apa yang dibaca itu masuk ke dalam hati dan kita resapi sebaik mungkin, sehingga mudah-mudahan itu menjadi apa, penguat kita, penguat akidah kita ya, penguat akidah kita, dan meyakinkan kita bahwa Allah senantiasa melindungi makhluk-makhluknya, melindungi kita semua. Yang penting kita minta dilindungi ya. Baik, syukurlakum ala ihtimamikum. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman, rekan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Boleh Mas Isam, mau tanya dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz tadi kan sampaikan untuk membaca surat-surat ini sebaiknya tumak ninah gitu Ustaz ya. Ini kalau dalam sholat juga harus tumak ninah gitu. Nah ini kalau seandainya nggak bisa ini ya namanya kita kan untuk khusyuk tuh kadang banyak juga ininya gitu, godaannya gitu Tat. Apakah kayak seperti itu tuh terjadi sia-sia gitu Tat, ibadahnya gitu atau bagaimana Tat? Itu yang pertama. Terus kemudian kalau untuk surat-surat pendek ini tadi yang 3 itu memang kalau dalam saya baca dalam buku-buku dzikir pagi petang itu selalu ada gitu. Ini memang tujuannya memang untuk ini ya Tat. Untuk itu tadi kita berlindung gitu ya. Itu aja mungkin Tat dari saya, mohon pencerahannya. Syukron. Nah, Afwan. Ya, jadi untuk kita biar tumaninah ya, tumaninah itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i bagian daripada rukun sholat ya. Jadi kalau tidak tumaninah itu bisa dikatakan batal sholatnya. Nah, tumaninah ini kan intinya gerakan kita itu tenang ya, tidak tergusu-gusu ya, tidak seperti burung atau ayam yang mematuk makanannya, itu kan sepatu tuk 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 gitu. Nah, jadi tuman itu masing-masing gerakan itu punya haknya masing-masing. Ya, ketika misalkan kita takbiratul ihram itu punya haknya sendiri ya. Bagaimana kita menghadirkan sholat ya pada diri kita, ya kan, memantapkan hati dengan niat, kan itu pas di takbiratul ihram gitu kan. Kemudian ketika kita baca surah doa iftitah, itu juga ada mana-mana di dalamnya yang harus kita pahami. Bagus sekali kalau kita paham doa iftitahnya, Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, atau ayat atau doa yang lain lah ya, kan sudah kita ajarkan ya. Doa iftitah kan ada macam-macam gitu ya. Nah, ini setiap gerakan itu punya haknya masing-masing. Nah, ketika gerakan itu haknya diambil, itu disebut dengan tidak tumaninah itu. Ya, ketika ruku harusnya kita bisa satu bacaan cepat-cepat, Allahu akbar, nah itu kan tidak tumaninah namanya. Nah, kemudian bagaimana tips untuk bisa tumaninah? Memang ini tergantung pengalaman ya daripada masing-masing. Ketika ada orang yang bisa tenang, bisa tumaninah, bisa sakinah ketika sholat, khusyuk itu ketika dia itu memahami apa yang dibaca, gitu ya. Tapi ada juga yang tenang dengan cara apa? Dengan cara mendengar apa yang dibaca, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang tenang dengan bacaan yang pelan gitu. Ada yang tenang juga dengan bacaan yang cepat gitu.
Nah, ini memang macam-macam. Nah, tinggal kita pilih saja mana yang membuat kita lebih khusyuk gitu. Nah, di antara semua model cara agar kita tenang khusyuk dalam sholat itu apa namanya yang mendekati itu memang kita mendengarkan apa yang kita baca sekaligus paham apa yang kita baca, ya. Makanya kan sholat itu kalau kita berjamaah zohar jahar ya, di imam baca suara keras dengan bacaan ayat-ayat tersebut, itu kita diminta mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, gitu kan? Terutama ketika imam membaca surat Al-Fatihah, itu wajib kita dengarkan. Ya, baru setelah itu kita baca Al-Fatihah misalkan. Setelah itu dengarkan lagi apa yang imam baca gitu. Nah, ini kan fungsinya untuk apa? Untuk membuat ketenangan dalam hati. Begitupun juga ketika kita sholat fardiyah, kan tentu ketika sholat sunnah misalkan ya, kita bacaannya kan juga bacaan sendiri. Maka bacaan kita tuh baca sirriyah, bukan membaca secara apa kudap kadip ya apa namanya ya. Jadi sirriyah itu ada suaranya gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sirriyah itu kita sholat itu ada bacaan, bacanya itu terdengar oleh minimal telinga kita sendiri. Nah, itu kan tujuan untuk memantapkan hati itu, ya. Jadi misalkan ketika baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suaranya ada tapi terdengar oleh diri sendiri. Itu sir, bukan qomat kamit. Kalau qomat kamit kan nggak ada suaranya itu. Itu bukan sir namanya. Jadi sir itu betul-betul ada suaranya. Suaranya hanya terdengar oleh diri kita. Nah, tujuannya apa? Hikmahnya adalah untuk memantapkan hati. Ya, karena kan telinga mulut itu kan kalau mau fokus kan harus di apa namanya dua-duanya diaktifkan, telinganya diaktifkan, mulutnya diaktifkan, dan ketika dua-duanya aktif itu biasanya hati kita pun akan ikut apa yang dibaca, apa yang didengar, ya gitu. Nah, ditambah kemudian pikiran kita juga bermain di situ dengan memahami maknanya. Nah, ini masya Allah ini, ya coba aja begitu deh, ya coba ketika sholat, ya kita coba dengerin apa yang kita baca, kemudian pahami apa yang kita baca. Insya Allah itu bisa. Walaupun kata Rasulullah SAW, sehusu-husunya sholat tidak ada yang lebih bisa melebihi husunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja husunya itu berapa persen ya? Nggak sampai 100%. Nabi juga tidak 100% husunya. Gitu. Apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu tidak sampai setengahnya mungkin ya. Untung sampai setengahnya itu. Nah itu dimaklumi. Maksudnya yang penting kita ada usaha untuk khusyuk. Gitu loh. Apapun nanti hasilnya ya serahkan aja kepada Allah. Ya, karena memang khusyuk itu susah. Khusyuk sangat susah sekali. Ya. Nah, Imam Ali saja ketika dites sama Nabi kan untuk khusyuk gagal gitu. Gagal untuk apa namanya melewati tes khusyuknya sholat. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua surah-surah tadi memang tadi Muawwidzatain disebutnya. Jadi dua surah yang fungsinya untuk pelindung. Ya. Baik Al-Ikhlas, apa namanya Al-Falaq sama An-Nas terutama ya, dua Muawwidzatain itu kan Al-Falaq sama An-Nas. Itu kan dua-duanya kalau kita tadi pahami maknanya Masya Allah itu surah yang menjaga kita dari segala macam keburukan makhluk plus keburukan waktu. An-Nas itu lebih kepada keburukan makhluk, baik manusianya ya ataupun apapun yang Allah ciptakan, wa misyarri ma khalaq itu kan semua apa yang Allah ciptakan, baik dari jin, manusia ataupun hewan, ya dari yang kecil sampai yang besar, semua keburukan yang ada pada diri itu kita berlindung kepada Allah. Ya kan? Nah, jadi kalau An-Nas itu berlindung dari segala macam keburukan makhluk, fokusnya itu kan kalau Al-Falaq itu kan fokusnya adalah keburukan waktu, masa gitu. Ya, yang masa yang biasanya mengganggu kita adalah masa subuh misalkan ya. Kalau di An-Nas kan pada waktu malam itu juga ada waktu di situ ya. Pada waktu malam juga ada waktu. Nah, jadi malam dijaga oleh Allah, subuh paginya dijaga oleh Allah, kemudian apa? Kita juga dijaga dari keburukan segala makhluk. Ya. Makhluk itu bisa macam-macam atau termasuk keburukan dari banjir, keburukan dari api itu juga makhluk Allah semua. Itu asal kita yakin saja, yakin kepada Allah. Ya, ketika kita membaca surah-surah ini Allah akan menjaga kita. Nah, ini ada kisah menarik yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah ya dalam sebuah ceramahnya. Beliau saya lupa belum mengutip dari mana gitu ya. Jadi ada seorang hamba manusia yang hendak pergi ke masjid gitu kan.
Nah, ketika sedang jalan ke masjid, ada orang-orang yang lari ke sana kemari, kemudian bilang sama si Fulan ini ya, Fulan, rumahmu kebakaran. Kata si Fulan ini, enggak, saya yakin rumah saya tidak kebakaran. Ya kan? Dia lagi ke masjid. Sampai ke masjid, ada yang bilang, rumah kamu kebakaran. Tidak, insya Allah ya, rumah saya tidak kebakaran. Enggak mungkin kebakaran. Udah sholat, beres sholat, datang lagi orang lain, rumah kamu kebakaran. Ya karena banyak orang yang ngomong terus begitu, ya ada si orang ini, pemuda ini datang tuh, ya udah coba kita lihat rumah kita. Rumah tuh, betul. Ternyata di kampung beliau, tempat tinggal beliau itu terjadi kebakaran hebat. Gitu. Hampir semua rumah itu terbakar. Hanya beberapa rumah yang tidak terbakar. Di antara yang tidak terbakar itu adalah rumahnya beliau. Wah, Masya Allah. Terus ditanya, kenapa kok begitu yakin rumahmu tidak kebakar? Karena saya ketika pergi dari rumah ini, saya menitipkan rumah ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, doa itu saja sederhana doanya itu. Ya kan? Menitipkan kepada Allah, ya Allah titipkan rumah ini, langsung baca doa itu tuh. Nah, kita juga kalau pergi kemana-mana, ya kan, atau kita parkirin mobil, ini sederhana memang, tapi ini kan bukti ketundukan kita, bukti bahwa kita tuh betul-betul bersandar hanya kepada Allah gitu. Ya, setelah ikhtiar kita gitu ya, kunci mobilnya dikunci tentu saja gitu ya. Kemudian kita serahkan kepada Allah, ya Allah, aku titipkan mobilku di parkiran ini. Baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah sudah. Ya udah. Termasuk juga misalkan menitipkan anak kita yang mondok pesantren, ya kan, doain sama kita, ya Allah titipkan anakku ya di pondok pesantren, jauhkan dari segala macam keburukan seluruh makhluk, kan begitu. Makhluk itu siapa? Mungkin temannya yang bawa akhlak yang buruk, dia terjaga sehingga dia tidak terpengaruh, misalkan, atau dari keburukan macam-macam, ya. Pokoknya ya, yakin saja. Nah, ini menjadi apa namanya? Ya ini sederhana, tapi praktekkan aja, coba aja praktekkan dan lihat yang terjadi apa. Insya Allah ini. Ya, apapun itu kita praktekkan aja. Gak usah mikir nih kira-kira dijaga enggak ya gitu. Yakin sama Allah insya Allah. Nah, ini menguji keimanan kita ya, menguji keimanan kita insya Allah. Nah, kira-kira begitu. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang memberikan. Satu lagi pertanyaan dari Mbak Dina. Pak Ustadz, surat Makkiyah lazimnya diturunkan di Mekah dan apakah ada pengaruh yang signifikan dari surat-surat Makkiyah tersebut terhadap perjalanan dakwah Rasulullah saat di Mekah? Kalian sama Mbak Dona nih, Ustaz. Kenapa surat-surat Makkiyah dalam Al-Quran lebih banyak menekankan pada aspek keimanan dan akhlak? Bentar saya nih kesulitan nutup, ada yang menutupi layar ini. Oh. Suara antum kecil. Iya. Terus saya coba baca chatnya nggak bisa diklik ya, kenapa ya ini? Saya bacain aja saja. Ya, pelan-pelan ya. Tadi maksudnya apa? Yang pertama dulu. Oke. Pak Ustadz, kan surat Makkiyah lazimnya diturunkan di Mekah. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari surat-surat Makkiyah tersebut terhadap perjalanan dakwah Rasulullah saat di Mekah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa surat-surat Makkiyah dalam Al-Quran lebih banyak menekankan kepada aspek keimanan dan akhlak? Demikian. Ya, pertanyaan kedua menjawab pertanyaan pertama sebenarnya. Ya, jadi surah-surah Makkiyah itu lazimnya berisi tentang akidah, kemudian tentang akhlak gitu ya. Karena surah-surah Makkiyah itu berkaitan dengan penguatan akidah daripada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Gitu. Ini pentingnya tauhid didulukan, itu memang akidah itu memang harus didahulukan. Ya, kalau akidahnya kuat, para sahabat ketika akidahnya kuat, Nabi merintahkan apapun kan langsung taat gitu. Tapi kalau akidahnya lemah, Nabi minta macam-macam, mungkin mereka akan ngeyel. Ya akan ngeyel. Kenapa ya? Buat apa gitu kan? Mengikuti Muhammad, apa untungnya buat saya? Kan begitu. Tapi kalau akidahnya dikuatkan, ya tentang kepengesaan Allah, tentang ketaatan keberadaan Allah, tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai bagian dari utusan Allah, bukti-buktinya apa? Itu kan di situ tuh surah-surah Makkiyah dikuatkan itu masalah-masalah akidah itu. Ya, masalah akidah, masalah tauhid gitu kan. Kemudian masalah adab-adab yang rusak, itu kan untuk membenturkan antara apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan kebiasaan yang buruk pada waktu itu. Nah, jadi ini korelasinya di situ.
dakwah Syriah di awal itu di Mekah itu lebih kepada pembentukan akidah dan pembentukan akhlak atau adab gitu ya. Nah, ini juga menjadi panduan buat kita sebenarnya. Ketika kita melihat ada orang yang sedang hijrah, itu yang dikuatkan itu akidahnya dulu. Gitu. Jangan ujuk-ujuk syariat. Kalau ujuk-ujuk syariat nanti belum apa udah merasa berat gitu kan. Nah, jadi akidahnya dikuatkan, ya kan, ketaatan apa namanya, keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan dia terhadap Al-Quran, As-Sunnah, keyakinan dia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan terhadap hari akhir, hari kiamat, keyakinan mereka terhadap surga neraka gitu kan dan sebagainya itu diyakinkan dulu gitu. Baru setelah mereka yakin, nah disampaikan syariat pasti akan taat gitu. Jadi karena banyak ya praktek syariat itu yang mungkin kalau dipikir secara logis kan nggak masuk di akal gitu kan, penerapan syariat itu kan. Seperti misalkan wudhu lah misalkan. Ya wudhu itu kan yang batal kan, mohon maaf ya, pantat misalkan. Kenapa ini basuh wajah kan gitu. Kalau bertanya secara logis nggak masuk akal. Nah ini kan Allah ingin melihat ketaatan kita, ketundukan kita kepada syariat Allah misalkan begitu. Ya seperti pembagian waris, kenapa 2/1 kan nggak ada kenapanya gitu kan. Itu sifatnya tauqifi. Ya, babi kenapa haram? Ya bukan karena ada cacing fitnahnya tentu saja. Ya kan memang Allah perintahkan untuk haram ya haram gitu. Nah ini kan lebih kepada ketaatan, ketundukan ini tidak mungkin bisa kuat tanpa didasari dengan akidah yang kuat. Nah, itu makanya pentingnya tauhid itu penting sekali. Makanya kita bagus juga ya mengkaji tafsir Asy'ari ini dimulai dari juz amma, karena kebanyakan juz amma itu adalah atau juz 30 berkaitan dengan masalah akidah, kemudian dengan masalah adab, dan kebanyakan di antara surat-suratnya ada surat-surat Makkiyah ya yang diturunkan pada fase Mekah. Itu tadi ya. Jadi Makkiyah Madaniyah penyebutannya memang ikhtilaf. Ada yang mengatakan disebut surat Makkiyah karena turun di Mekah, Madaniyah karena turun di Madinah. Ada yang menyebutkan disebut dengan Makkiyah itu adalah turun ketika fase Mekah gitu. Karena dakwah Rasul kan dibagi dua, fase Mekah, fase Madinah gitu kan. Nah, karena bisa jadi fase Madinah tapi turun di Mekah kan bisa itu. Ya, ketika Nabi umroh qada misalkan atau haji wada misalkan kan posisinya di Mekah. Tapi itu fase Madinah. Ya, dan seterusnya. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ya baik, demikian untuk dua pertanyaan itu setelah kita semua akhiri kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.